Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah wakaf. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadilah, keutamaan dalam masalah berwakaf. Kita sudah sebutkan ayat juga hadis-hadis yang berkaitan dengan itu semua. Sekarang kita masuk ke dalam fikihnya, yaitu masalahnya adalah arkanul waqaf, rukun-rukun di dalam berwakaf. Jadi kalau ada seseorang ingin mewakafkan, mesti memenuhi rukun ini. Jadi kalau ada rukun wakaf, maka sempurnalah juga atau sahlah wakaf tersebut. Yang pertama, al-waqif. Rukun wakaf yang pertama itu ada orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf ini mesti ada. Syaratnya orang yang berhak berwakaf itu ada dua. Yang pertama adalah berhak berbuat kebaikan, sekalipun dia bukan orang Islam. Berhak dalam berbuat kebaikan. Maksudnya orang ini memang boleh untuk berbuat baik, yakni tidak ada larangan bagi dia untuk berbuat baik. Contoh umpama, seperti kita ini pada umumnya adalah orang-orang yang berhak, yang boleh untuk berbuat kebajikan dengan menyumbangkan harta benda kita. Ada orang yang tidak berhak untuk berbuat baik dalam berbagi harta atau berbagi sesuatu. Contohnya umpama dia itu punya harta, tapi hartanya itu tergadai hartanya itu kepada orang lain. Maka harta yang dia punya itu tidak boleh dia wakafkan. Kenapa? Karena dia belum bisa mewakafkan itu karena dia masih menggadaikan barang itu kepada seseorang. Nah, ya. Atau itu tentang bendanya ya, barangnya. Atau seorang anak kecil umpama, dia datang kepada yayasan atau kepada organisasi atau kepada pengurus masjid. Anak kecil datang, "Pak, saya mau wakafkan, saya punya tanah." Anaknya kecil belum ngerti apa-apa, umur masih 5 tahun, 7 tahun. Ini dia tidak ada hak untuk berbuat kebajikan. Karena kenapa? Karena dia masih kecil dan seterusnya. Atau ada orang gila, dia mau mewakafkan tanahnya. Saya mewakafkan tanah. Nah, ini tidak bisa ini. Nah, ini yang dikatakan orang itu tidak berhak untuk berbuat kebajikan. Tapi kalau orangnya itu
dewasa, kemudian berakal, kemudian memang tidak ada larangan bagi dia untuk berwakaf, tidak ada punya sengketa dengan yang lain, maka ini yang disebut syarat pertama dari orang yang berwakaf tadi adalah berhak dalam berbuat kebajikan. Mudah dipaham dulu ini ya. Nah, kata ulama dalam perwakafan ini, walaupun yang berwakaf itu bukan orang Islam, maka dia boleh memberikan hartanya itu kepada seseorang atau kepada yayasan atau kepada organisasi Islam untuk diberikan sebagai wakaf harta tadi. Boleh, tidak ada masalah. Ya, dan sah secara hukum. Artinya kalau ada orang yang bukan Islam, dia datang umpama kepada KUA ya, Pak, kata dia kepada kepala KUA, saya kepingin mewakafkan harta saya Pak, atau saya ingin memberikan. Dia kan orang non muslim itu terkadang nggak paham apa itu wakaf, cuman saya memberikan Pak, saya punya tanah ini kepada yayasan ini, kepada pesantren ini, kepada madrasah ini, saya kebanyakan tanah katanya. Boleh nggak diterima? Boleh. KUA pun boleh sebagai mediasi, sebagai moderator untuk menyalurkan harta si orang non muslim ini kepada penerimanya. Itu nggak ada masalah. Boleh saja ya. Dan berapa banyak orang yang bukan Islam memberikan hartanya kepada orang Islam. Boleh. Jadi boleh diterima dan sah secara hukum. Dan apabila sudah selesai surat menyuratnya dan semuanya, maka orang non muslim ini tidak ada berhak untuk mengambil lagi harta yang dia sudah wakafkan. Begitu juga ahli warisnya tidak bisa lagi menggugat harta yang telah diwakifkan kepada orang Islam tadi. Udah ya? Nah, seperti itu. Itu yang disebut orang yang berwakaf itu syaratnya satu, berhak dalam berbuat kebaikan. Syarat yang kedua adalah kehendak sendiri. Orang yang berwakaf ini dengan kehendak sendiri. Maka tidak sah kalau seandainya dia dipaksa untuk mewakafkan tanahnya. Ada dia punya tanahnya ini mau diambil paksa sama seseorang. Kemudian yang punya tanah ini tidak mau memberikan tanah tadi, baik secara dijual ataupun apalagi diwakafkan. Lalu datanglah preman-preman atau orang-orang yang menekan untuk mengambil harta tanah tadi secara paksa. Maka apabila terjadi pemaksaan seperti itu, ancaman dan sebagainya, wakaf tersebut tidak sah. Alias orang yang berwakaf ini gugur kesahihannya di dalam wakaf tadi. Nah, kalau seandainya nanti suatu saat dia datang ke pengadilan, Pak, kemarin saya memang mewakafkan tanah itu, tapi saya dipaksa sama orang, kalau saya tidak mau mewakafkan saya umpama diganggu, inilah itu, bahkan ada ancaman untuk dibunuh dan seterusnya. Dan apabila ada bukti yang konkret, maka sang hakim boleh memutuskan perwakafan tadi, harta yang telah diberikan tadi boleh ditarik kembali oleh sang pewakaf tadi. Mudah dipaham dulu nih ya. Nah, jadi itu syarat dari orang yang berwakaf. Pertama, dia berhak di dalam berbuat kebaikan tadi. Orang gila, anak kecil itu tidak berhak. Kemudian yang kedua adalah tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua dari syarat pada wakaf adalah ada barang yang diwakafkan. Ada barang yang diwakafkan. Jadi seorang yang berwakaf mesti harus dia menyerahkan barang
yang perlu atau yang akan diwakafkannya. Nah, syarat barang yang diwakafkan itu ada dua. Yang pertama kekal zatnya, bendanya ini kekal. Arti kekal itu bertahan lama. Kalau bendanya bisa bertahan lama, maka manfaatnya yang diambil. Manfaatnya yang diambil. Kalau manfaatnya diambil terus, bendanya itu atau barang tersebut atau sesuatu yang diwakafkan tadi itu tidak akan rusak. Ya. Umpama ada orang mewakafkan sebidang tanah kepada pesantren atau kepada masjid, kepada yayasan dan sebagainya. Saya wakafkan Pak, saya tanah ini katanya dia. Silakan dibangun masjid. Nah, maka ditulislah surat tadi, surat wakaf tadi. Pengurus masjid atau yayasan atau organisasi atau siapa saja ya, atau perorangan dia mewakafkan kepada seorang kiai umpama. Maka orang yang menerima wakaf ini boleh menggunakan harta yang diwakafkan tadi dan mengambil manfaat dari harta atau barang yang diwakafkan tadi. Maka dibangunlah masjid di situ. Tanahnya nggak bakalan hilang. Bangunannya dibangun di situ. Bangunnya bisa saja hancur, bisa saja rusak, bisa saja hilang dan sebagainya, tapi tanahnya mesti selalu ada. Nah, ini yang disebut namanya sesuatu benda yang kekal, bertahan lama. Kebalikannya adalah kalau benda itu atau barang itu tidak bisa bertahan lama, maka tidak bisa diwakafkan. Seperti yang kita terangkan kemarin, ada orang datang ke masjid katanya, Pak, saya mau wakafkan sesuatu. Wakaf apa? Mau wakaf nasi kotak umpama. Nah, ini nggak bisa bertahan lama. Itu bukan wakaf nanti. Itu masuknya nanti bisa namanya sedekah atau namanya hadiah, itu boleh. Tapi kalau wakaf ini tidak bisa, benda-benda yang tidak bisa bertahan lama seperti makanan atau minuman. Kemudian syarat yang kedua dari barang yang diwakafkan itu adalah kepunyaan yang mewakafkan, artinya kepunyaan sendiri. Walaupun musya' artinya kepemilikannya itu bercampur dengan kepemilikan seseorang yang tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Ya. Itu yang kita pernah bahas masalah syuf'ah namanya. Jadi ada seseorang ingin mewakafkan tanah umpama, atau mewakafkan rumah, atau mewakafkan apa saja yang bisa bertahan lama benda tersebut. Syaratnya adalah ini punya sendiri kepemilikannya. Apabila barang ini atau sesuatu ini atau benda ini bukan punya dia, maka tidak sah barang tersebut untuk diwakafkan. Tidak sah. Nah, umpama contoh nih ya, ada seseorang anak sudah dewasa, sudah besar, umpama dia umur sudah 30 tahun, dia datang kepada yayasan dan sebagainya dan seterusnya. Katanya dia, Pak, saya mau wakafkan tanah saya. Mana tanahnya itu? Surat-suratnya ada semuanya lengkap katanya. Tapi tanah ini adalah milik bapaknya, sedangkan bapaknya masih hidup. Nama tanah tersebut atas nama bapaknya. Maka anak ini tidak bisa mewakafkan. Kenapa? Karena tanah tersebut bukan miliknya dia. Oh, bapak saya itu tak lagi mati, gak apa-apa katanya, Pak, itu sudah umur 70-an, sudah sakit-sakitan, saya mau wakafkan. Oh, tidak berhak. Ya, tidak berhak. Kenapa? Karena saat itu tanah tersebut bukan milik anaknya. Tapi kalau seandainya bapaknya sudah meninggal dunia
harta dibagi kepada ahli waris yang lainnya, saudaranya dan seterusnya. Lalu tanah tersebut umpama jatuh, memang jatuh ya, tanah tersebut kepada dirinya, disitulah dia boleh mewakafkan harta atau tanah tersebut. Kenapa? Karena bapaknya sang pemilik awal dari tanah tersebut sudah meninggal dunia, kemudian tanah tersebut sudah dipastikan warisan untuk dirinya, disitulah berhak bagi dia untuk mewakafkan tanah tadi. Alhamdulillah. Nah, kata ulama, walaupun kepemilikan benda tersebut atau barang tersebut masih berkongsi dengan orang lain, umpama ada dua orang, si A dengan si B membeli sebidang tanah, kongsian bahasa kitanya. Anggaplah tanah itu umpama 50 kali 50 kali 50, berarti berapa itu? 5 kali 5 sama dengan 250 meter ya, persegi. 50 kali 50 kongsian nih. Nah, kata si A, dia mewakafkan haknya itu kepada yayasan umpama. Saya kepingin mewakafkan harta itu kepada yayasan. Maka haknya si A tadi bisa berpindah kepada pihak yayasan. Sedangkan si B ini dia akan berkongsi dengan si pihak yayasan tadi ya, kepada pihak yayasan. Artinya dalam masalah ini yayasan tadi memiliki tanah tersebut sebagai bentuk wakaf, dan si B memiliki tanah tersebut dengan kepemilikan pribadi. Artinya dalam masalah ini haknya si B ada di situ, hak yayasan juga ada di situ. Cuman masalahnya si yayasan tidak bisa menjual belikan tanah tersebut, dan sedangkan si B masih boleh menjual kepemilikannya kepada orang lain. Nah, jadi satu sisi saham tanah tersebut, manfaat tanah tersebut atau tanah tersebut tidak bisa dijual, itu dari kepemilikan si yayasan karena barang tersebut sudah menjadi wakaf. Sedangkan si B itu boleh menjual haknya. Ya tentunya kalau dia ingin menjual, jangan menjual kepada orang lain, jualah kepada yayasan. Jadi yayasan itu memiliki harta tersebut, tanah tersebut. Cuman separuh nanti berbentuk wakaf, yang tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Tapi yang satunya ini masih bisa bisa dijual belikan. Nah, seperti itu ya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, bersumber daripada Sayyidina Umar. Qala Umaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mi'atas sahman lati li bi Khaybara lam usib malan qattu a'jaba ilayya minha qad aradtu an atasaddaqa biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihbas aslaha wa sabbil thamrataha. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mempunyai 100 saham di Khaybar. Ya Rasul, aku punya saham di Khaybar, itu ada 100 saham. Belum pernah aku mempunyai harta yang lebih aku cintai daripada tanah yang ada di Khaybar tadi itu. Ya, Khaybar ini satu tempat ya, dulu adalah bentengnya orang-orang Yahudi. Nah, ada 100 saham tanah di situ. Sesungguhnya aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Nabi pun menjawab, engkau tahan pokoknya dan sedekahkanlah buahnya. Kata Nabi, gini aja, sebaiknya engkau wakafkan saja.
Artinya asalnya tanah tersebut diwakafkan, pohonnya yang ada di situ hasil dari tanah tersebut, nah itu yang disedekahkan. Hasilnya itu yang diambil manfaatnya. Maka Sayyidina Umar pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, 100 saham tadi disebutkan dalam riwayat kata ulama, yang 100 saham kepemilikan Sayyidina Umar di situ, ini adalah bentuk syuf'ah. Artinya bentuk kerjasama. Jadi tidak 100% saham tadi, tanah tersebut dimiliki oleh Sayyidina Umar. Cuman di situ ada 100 saham Sayyidina Umar memilikinya. Ya, umpama ada 10 kapling atau 100 kapling, Sayyidina Umar ada kepemilikan dari 100 kapling tadi, 100 saham punyanya. Artinya ya dari pemilikan tanah tadi bergabung dengan orang lain. Berarti separohnya ya. Oleh karena itu hadis ini menjadi dalil sahnya wakaf syuf'ah tadi. Masalah syuf'ah, kepemilikan bersama. Di situ boleh hukumnya yang memiliki benda tersebut secara syuf'ah untuk mewakafkan barang tersebut kepada seseorang yang menerima wakaf tadi. Baik ya, itu yang kedua tadi, ada barang yang diwakafkan. Kemudian rukun yang ketiga adalah ada tempat berwakaf yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Ya, ada tempat, ada apa bahasa kitanya? Ada yayasannya yang menerima wakaf tadi. Kalau berwakaf kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu. Maka tidak sah berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya. Begitu juga kepada hamba sahaya. Nah, jadi orang yang menerima wakaf ini dia berhak untuk memiliki barang tersebut. Umpama si A yang berwakaf dan dia berwakaf kepada yayasan. Yayasan ini adalah yayasan yang benar, bukan yayasan fiktif. Ya, karena ada namanya yayasan, ternyata yayasannya sudah tidak ada lagi umpama. Atau dia mewakafkan kepada pesantren. Pesantren ini masih ada. Kalau pesantrennya sudah nggak ada lagi, tertinggal namanya doang, ya, maka berarti si pesantren ini tidak ada berhak untuk menerima wakaf tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengelola. Ya, tidak bisa mengelola harta yang diterima sebagai wakaf tadi. Atau mewakafkan kepada pengurus masjid. Pengurus masjidnya sudah bubar atau enggak ada lagi. Maka harta yang diwakafkan kepada pengurusan ini tidak bisa menerima. Ya, tidak bisa menerima. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa lagi menggunakan harta wakaf tersebut untuk dia ambil manfaatnya. Itu kepada umum ya, kepada organisasi, yayasan dan seterusnya. Dan seperti yang kita pernah katakan tadi, bisa saja atau boleh orang yang berwakaf ini kepada seseorang. Seperti seorang kiai. Ya, boleh Pak, saya mewakafkan harta saya ini kepada Pak Kiai. Terserahlah Pak Kiai mau gunakan untuk apa itu tanah tadi. Maka sang Kiai ini boleh mengambil harta tersebut, dan sang Kiai ini pun boleh menggunakan harta tersebut untuk diambil manfaatnya sebagai sebagai manfaat kemaslahatan kaum muslimin. Jadi dia yang mengelolanya. Ya, dia yang mengelolanya. Maka tidak boleh seperti yang kita sebutkan tadi, tidak boleh alias tidak sah kalau seandainya orang yang mewakafkan itu kepada orang yang belum berhak memiliki sesuatu itu. Seperti umpama dia ingin mewakafkan
kepada bayi, tapi masih sebentuk janin. Saya wakafkan harta saya ini kepada janin tuh. Kalau janin aja belum lahir, nggak bisa ya. Atau kepada hamba saya. Sekarang nggak ada lagi hamba saya. Kenapa hamba saya tidak bisa menerima harta wakaf? Karena hamba saya ini dia tidak berhak untuk memiliki sesuatu. Apa yang dimiliki oleh hamba saya itu adalah kepunyaan majikannya. Nah, ya, sekarang nggak ada lagi hamba saya. Baik, wakaf kepada umum. Kalau tadi kan pribadi ya, sekarang wakaf kepada umum. Berwakaf kepada umum di jalan kebaikan adalah sah. Bahkan inilah yang lebih penting. Misalnya kepada fakir miskin, kepada ulama, murid-murid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, atau membuat jalan, jembatan, benteng, dan kemaslahatan umum lainnya. Ini boleh. Jadi ada orang yang mewakafkan, saya wakafkan tanah ini, ya, untuk dijadikan jalanan. Nah, tidak ditentukan siapa yang punya tanah tadi, artinya siapa yang menerima tadi. Cuma dia bilang saya wakafkan, ditulislah situ. Saya mewakafkan tanah ini untuk kemaslahatan jalanan umum. Siapa yang menerima? Siapa yang mengelola ini? Cuma di situ diterima sama sama kelurahan atau oh ya sudah, ini bentuknya umum. Sudah. Tanah tadi dijadikanlah jalan umum. Siapapun boleh menjalani jalanan tersebut, siapapun boleh mengambil manfaat dari jalan tersebut. Ya, boleh seperti itu. Artinya ya siapapun boleh memilikinya. Nah, lain tadi kalau seandainya diberikan kepada harta wakaf tadi kepada yayasan, maka yayasan itu yang mengelolanya, dan yayasan inilah yang mengambil manfaat tadi untuk kebagikan kepada yang kemaslahatan, ya, kepada kemaslahatan yang dia setujui. Ya, ini untuk kemaslahatan pesantren, ya pesantren saja. Karena dia dimintakan untuk mengelola harta wakaf tadi. Itu nanti bahasanya namanya nadhir, ya, nadhir. Ala kulli hal. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah lafaz serah terima dengan ucapan. Tapi sekarang diperkuat dengan tulisan. Nah, jadi sebenarnya dalam harta wakaf ini walaupun tidak ditulis, ya, tapi sang pemilik ini mengucapkan lafaz untuk mewakafkan itu sudah sah hukumnya. Jadi yang pemilik barang ini dia mengatakan saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin, umpamanya. Siapa yang miskin silakan. Atau saya wakafkan ini untuk membuat benteng, ini umum, ya, dan sebagainya. Saya wakafkan ini untuk masjid. Jadi siapapun pengurusnya, berganti-ganti, bergonta-ganti pengurus, itu nggak ada masalah. Maka tanah tersebut bisa dibangun untuk masjid dan sebagainya. Kalau mewakafkan kepada sesuatu yang tertentu, hendaklah ada kabul jawab. Nah, jadi kalau ada umpama mewakafkan kepada seorang kiai, ini kan kepada seseorang nih, Pak Kiai, saya punya harta tanah ini, saya wakafkan kepada sampean. Kata Pak Kiai, saya terima. Maka sang Pak Kiai itu menerima harta wakaf tadi, dan sang kiai ini pun menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan, dan dia sebagai pengurusnya, pengurus tertentu, ya. Nah, kalau diberikan kepada seseorang harta wakaf tadi, maka yang menerima ini perlu mengatakan saya terima. Ya, saya terima, artinya penerima wakaf. Tapi kalau orang yang mewakafkan ini secara umum, maka tidak diperlukan untuk menerima tadi. Artinya kalau dia sudah bilang saya wakafkan, selesai sudah. Dia cuma menulis surat wasiat, selesai.
Ya, atau dia datang ke KUA, saya wakafkan Pak, saya tanah ini untuk kemaslahatan muslimin. Nah, disitulah siapapun boleh mengambil manfaat dari tanah tadi dan lain sebagainya. Ala kulli hal seperti itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya ada. Makanya biasa gini ya, kalau ada seseorang mewakafkan tanah kepada yayasan dan sebagainya, itu biasanya di KUA mengangkat nadhir. Nadhir ini bahasa kitanya orang yang mengurus dari harta wakaf tadi. Nah, si nadhir ini boleh mendapat atau mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan tadi. Itu nadhir. Ada hukumnya itu ya. Ya, ibarat kata digajilah dari hasil apa tuh manfaat dari harta wakaf tadi. Yang kita sebutkan ya, pernah kita contohkan salah satu wakaf produktif itu seperti di masjid mana namanya itu Manuntung. Jadi ada seseorang mewakafkan tanah kepada pengurus masjid Manuntung, ya. Kemudian tanah tersebut dibangunkan ruko. Ada 3 petak atau berapa petak itu, dibikinkan ruko bertingkat. Kemudian ruko tadi pun disewakan. Nah, boleh dijual rukonya ya, disewakan. Nah, tergantung kontraknya. Nah, hasil kontrakan tadi, disewakan tadi, itulah yang digunakan untuk menghidupi masjid tadi. Nah, ada nadhirnya, ada pengelolanya. Pengelola ini boleh mengambil manfaat dari harta apa namanya itu, dari hasil penyewaan tadi. Nah, ya, itu boleh mengambil manfaatnya. Nah, ini apabila diberikan kepada perorangan. Tapi kalau diberikan kepada umum, katanya saya wakafkan tanah ini sebagai jalanan. Sebagai jalanan saja, sudah jalanan. Maka siapapun boleh jalan di situ. Saya cuma mewakafkan sebagai jalanan. Saya tidak mewakafkan untuk dibangun ya katanya. Jadi cuma jalanan, tidak ada bangunan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi macam-macam wakaf ini agak panjang ya. Macam-macam wakaf ini. Macam-macam wakaf. Kemudian nanti ada permasalahan, ini sering terjadi ya di masjid. Ada orang mau mewakafkan karpet apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Ambal, ya. Atau mewakafkan mimbar. Nah, kemudian karena dia dipakai terus kan tentu kualitasnya akan berkurang. Umpama karpetnya ini atau hambalnya sudah dipakai sudah 5 tahun karena sering diinjak dan sebagainya, bulunya rontokan, tipis dan sebagainya kan ya. Kemudian ada lagi orang yang mengasih wakaf hambal baru, hambal yang lama ini nggak dipakai lagi. Nah, gimana caranya ini? Boleh nggak digunakan untuk yang lain atau dijual? Nah, nanti kita lihat apa hukumnya itu ya. Sebagian kan ada yang harus nggak boleh dijual katanya. Nanti kita lihat tuh. Ada orang bongkar seperti di Masjid Al-Amin ya, Masjid Al-Amin Kebun Sayur itu. Dia kan merenovasi masjid. Mereka pengurusnya merenovasi masjid. Jadi bongkaran-bongkaran tuh banyak sekali. Ada bongkaran-bongkaran apa ini, beton-betonnya, bata-batanya dan sebagainya. Besi-besinya banyak. Besi-besinya banyak. Nah, ini gimana caranya? Kalau cuma dikasihkan saja, sedangkan masjid ini umpama perlu dana lagi untuk pembangunan. Apakah boleh
apa bahasa kita, ditukar guling apa istilahnya itu ya, alias besi-besi yang ada bongkaran ini dijual, kemudian uangnya itu dibangunkan ke masjid yang baru atau kepada renovasi yang baru, apakah boleh atau tidak? Nanti kita lihat. Intinya barang ini tidak bisa lagi dipakai tapi masih bisa dijual. Nah, dijual kemudian uangnya ini digunakan untuk apa? Nah, jadi dua pertanyaan. Apakah boleh dijual? Satu, kalau seandainya boleh, uangnya itu kemana larinya? Uang itu kemana larinya? Nah ya, insya Allah nanti kita akan bahas permasalahan itu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Dan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang kita pelajari ini. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.